oleh yang saya hormati Kepala TPU Kampung Kandang, Bapak Kalendra, juga yang saya hormati Kasatpol Sumber Daya Air Kecamatan Jakarta, Bapak, diperlukan adanya saluran air. Terus kenyamanan untuk tinggal warga terganggu karena rumah dan lokasi pemakaman langsung berhadapan tanpa halang. Ini tentunya barangkali yang dimaksud perlunya ada pemagaran gitu ya Pak ya, pemagaran. Jadi ada penutup gitu. Jadi enggak pelong barangkali gitu Pak ya, pelong. Apabila ada pemakaman dengan jumlah pengantar cukup banyak akan mengganggu warga dikarenakan tidak ada kantong parkir di lokasi yang akan digunakan. Mungkin ini bagi warga yang akan pemakaman mungkin parkirnya sampai ke jalan-jalan warga gitu ya, sehingga mengganggu aktivitas warga untuk yang memakai jalan, sehingga diperlukannya kantong-kantong parkir yang ada di TPU Kampung Kandang seperti itu. Terus dampak jangka panjangnya, penggunaan lahan sebagai pemusaran jenazah terdampak pada kualitas air tanah yang selama ini sebagai salah satu sumber air yang untuk semua aktivitas mandi, cuci, dan memasak. Pencemaran air karena pemusaran jenazah mungkin tidak dapat teruji secara klinis, namun efek psikologis mempengaruhi dalam penggunaan air sehari-hari. Ini kalau penggunaan air berarti dari ini ya, pengecekannya ya. Nanti kita kaji juga itu, apakah pemakaman itu mempengaruhi gitu ya untuk kualitas air. Selanjutnya, pembangunan saluran air drainase dengan kualitas bagus untuk mengantisipasi luapan di rumah warga. Ini barangkali diperlukannya pembangunan saluran air. Selanjutnya, pemagaran untuk lahan pemakaman yang berbatasan langsung dengan wilayah warga. Tadi juga sudah disampaikan di poin pertama, itu dibutuhkannya pemagaran. Lanjut, pembuatan kantong parkir di lahan baru untuk mengantisipasi aktivitas jumlah pengantar atau keluarga korban banyak yang menghadiri pemakaman sehingga mengganggu jalannya bisa dipakai oleh warga. Tadi di poin 1 juga pertama sudah disampaikan. Ini pembuatan kantong parkir. Juga pemberdayaan warga sekitar sebagai sumber daya manusia, yaitu Kampung Kandang Jakarta untuk meningkatkan ekonomi warga. Ini jadi apa yang disampaikan Pak, mungkin memberdayakan sumber daya yang terdekat gitu ya, diberdayakan barangkali tenaga kerjanya gitu ya Pak ya. Jadi mungkin daripada mampu yang jauh-jauh barangkali mungkin bisa diberdayakan warga sekitar seperti itu. Ini yang terakhir, pembahasan lahan rumah untuk warga yang sudah pernah diwawancari pada tahun 2015 dan tahun sebelumnya sudah dapat prioritas dalam pengadaan tanah untuk akan dianggarkan tahun 2023. Untuk informasi dapat kami sampaikan bahwa tahun 2015 warga dikoordinasikan oleh perangkat desa untuk proses pembebasan lahan, namun hingga sampai saat sekarang belum tidak pernah ada kejelasannya. Itu tadi saya bacakan surat dari Ketua RT berdasarkan hasil dari atau perwakilan dari warga. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini juga tentunya kami sebelumnya mendapat surat juga dari Dinas Pertamanan yang isinya terkait bahwa adanya permintaan warga saat ini berupa lahan kosong yang segera akan digunakan menjadi peternakan
terkait adanya permintaan warga tersebut akan dilakukan kegiatan pemagaran pada lahan pemakaman yang berbatasan dengan pemukiman. Dapat diinformasikan bahwa ke depan akan dianggarkan dan dilakukan kegiatan pembangunan pagar oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Jadi ini memang artinya permohonan warga kalau mengenai anggaran tidak langsung, artinya kita minta langsung buat gitu Pak ya, dibuat. Artinya memang perlu adanya proses perencanaan, penganggaran yang mudah-mudahan dari surat ini nanti dinas akan mencoba menganggarkan. Nanti mungkin dari Sudin juga artinya mengawal juga ya Pak ya, dicek juga gitu. Nah, mudah-mudahan sudah dianggarkan seperti itu ya. Gitu. Memang anggaran itu juga tentunya kalau kita minta kan nggak langsung di ACC juga, tapi ini ada perlu pembahasan dari tingkat provinsi DKI Jakarta. Barangkali itu tadi yang di permohonan dari warga, yang mudah-mudahan pada kesempatan ini tentunya nanti kita ada masukan-masukan dari Sudin Pertamanan, baik juga dari TPU Kampung Ganda, dan juga dari SDA, juga dari LH ya. Jadi nanti kita bahas bersama-sama. Yang mudah-mudahan dari hasil pertemuan ini ya, ini yang terakhir dah ya, jangan ada pertemuan lagi, pengennya gitu kita bisa selesaikan bersama-sama. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti kita sama-sama cek lokasi gitu ya, cek lokasi. Mungkin Bapak Ali yang belum tahu lokasi mana sih yang gitu ya, bayang-bayang gitu ya, ini kita boleh kita cek bersama-sama. Saya rasa itu saja. Mungkin nanti selanjutnya akan disampaikan dari unsur kecamatan, itu Bapak Soleh sebagai Kasih Pusra Kecamatan Jakarta. Sebelumnya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Presiden Pertamanan dan Hutan Kota pada Provinsi Jakarta Selatan, yang diwakili oleh saya Bapak perwakilan dari Sudin Pertamanan Jakarta Selatan, dan yang saya hormati Kelurahan Jakarta Selatan, Bapak Hasan, yang saya hormati Kepala TPU Kampung Gandang, yang saya hormati Kasatpel SDA Kecamatan Jakarta, Jakarta Timur, yang saya hormati Kasatpel Lingkungan Hidup Kecamatan Jakarta, Bungani, Ketua RW 04 Kelurahan Jakarta, LNK RW 04 Kelurahan Jakarta, Ketua FPDN Kelurahan Jakarta, Satpol PP, Mendukung Pusmas Kelurahan Jakarta, Ketua RT 03 04 Kelurahan Jakarta, Babinsa Kelurahan Jakarta, dan bapak-bapak warga yang mewakili dari RT 003 RW 04 Kelurahan Jakarta. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini kita masih diberi umur sehat walafiat dan panjang umur, sehingga pada saat ini kita dapat menghadiri pandangan terkait dengan yaitu membahas kondisi ketersediaan petak makam yang berada di RT 3 RW 04 TPU Kampung Kandang Kecamatan Jakarta. Saya mewakili dari Kecamatan Jakarta di
ditugaskan oleh Pak Camat Jagakarsa ke Sudin Pertamanan dan Hutan Kota. Maksud dan tujuannya apa yang nanti akan disampaikan dari perwakilan warga yang lebih jelasnya nanti ya, mungkin ada salah satu juru bicara atau yang lainnya dari RT 03 dari 04 yang sudah membuat surat ke Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan ya. Mudah-mudahan ini musyawarah ini, mediasi ini dapat berlangsung dengan baik dan musyawarah sepakat apa yang dikehendaki warga RT 03 RW 04 Kelurahan Jagakarsa. Apa yang disampaikan hal-hal ya tadi disampaikan oleh Lurah, dampak-dampak yang terkena oleh warga RT 03 04 itu harus dipikirkan untuk bersama ya, bagaimana solusinya nanti. Apakah usulan dari warga itu yang tadi saya dapat informasi dari Pak RW 04 ya, kurang lebih ada 25 kakak yang berada di lokasi TPU Kampung Gandang, dan dampak-dampak yang dari SDA aliran saluran air baik itu dari LH juga mengenai sampah-sampah ya, nanti juga akan kita bahas, terutama yang diajukan dari warga ke Sudin Pertamanan dan Hutan Kota yang akan disampaikan nanti jawabannya dari Sudin kita dengarkan bersama-sama. Nanti warga juga menyampaikan ya apa yang sudah disampaikan suratnya. Mudah-mudahan ini berlangsung dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai pembukaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saleh dari Kecamatan Jakarta. Apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan dari kasus kita ini bisa dapat kesepakatan dan juga hasil yang baik untuk kita semua. Dan selanjutnya mungkin kita berikan artinya dengarkan mungkin dari Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Universiti Jakarta Selatan punya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya buka Sudin ada berhalangan karena sesuatu dan lain hal. Jadi saya diutus untuk mewakili beliau. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Allah dan kepada Pak datang kepada Satpol TPU Kampung Gandang dan Satpol SDA dan Satpol LH dan warga masyarakat yang 03 dan 04. Adapun amanah beliau dibuka Sudin kemarin survei ke lokasi, ada beberapa hal yang disampaikan dari hasil survei beliau kemarin. Ini terkait dengan lahan yang ada di sana. Ada beberapa catatan yang harus saya sampaikan dengan amanah beliau yang terkait dengan LH yang sampah yang ada di sana, pengelolaan sampah itu minta tolong untuk dirapikan dalam pengelolaannya, baik itu dari pintunya untuk satu saluran yang ada di dekat sana, terus untuk mengalirkan aliran air yang ada di sekitar LH pengelolaan sampah itu, karena di situ dari pemantauan beliau itu ada genangan, cuma salurannya tidak tersalurkan dengan baik. Makanya beliau menyarankan untuk jalan yang ada itu yang terhalang dengan saluran itu untuk dibuka, dialirkan ke arah yang TPU. Nanti aliran yang ada TPU, yang ada yang rusak itu nanti akan kita benarkan. Itu arahan beliau. Terus untuk masalah yang
saluran yang ada di warga yang di sebelahnya itu terkait dengan anggaran karena itu adanya di luar dari TPU. Beliau mengsarankan bagaimana nanti itu bisa dirundingkan antara SDA atau bina marga karena itu nanti terkait dengan anggaran karena di luar dari wilayah TPU itu sendiri karena berkaitan dengan warga karena lingkungan karena tidak berkaitan TPU terkait dengan anggaran. Dan untuk pembuatan pagar tadi itunya kemarin berdasarkan informasi dari Kalendra sebagai Satpol memang sudah ada survei kemarin dari dinas, cuma untuk kepastiannya nanti itu berdasarkan nanti pengajuan dan pengusulan akan dinaikkan, mudah-mudahan bisa disetujui untuk tahun depan, mudah-mudahan Pak ya, berdoa aja insya Allah ya. Cuma itu catatan dari Ibu dari Kasudin masalah pengairan saluran air dan mungkin untuk itu untuk pemakaman mungkin akan dilanjutkan dengan Pak Saleh sebagai Kasatpol TPU. Terima kasih izin pimpinan Pak Lurah, rekan dari kecamatan, Ibu Satpol LH, Satpol SDH, Pak RW, Pak RT, LMA, semua teman-teman sesepuh saya Kumang Mengandang. Terima kasih atas kehadirannya kita silaturahmi siang ini. Mudah-mudahan ditemukan titik cerah dari silaturahmi ini. Ya, yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Lurah ada beberapa poin. Surat dari warga yang sudah disampaikan ke dinas dan kelurahannya, ya, iya. Dari di sini ada poin A, dampak jangka pendek, ya, dampak jangka pendek. Aliran air dari lahan TPU akan langsung menuju ke daerah pemukiman yang berada di bawah, ya. Itu juga tadi sudah disampaikan Pak Sofyan. Dari aliran air itu nanti kita berkoordinasi dengan SDA, mana ranahnya SDA, mana ranahnya TPU. Nah, kalau ranahnya TPU nanti diperbaiki sama tim konstruksi. Perwakilan dari Sudin tadi sudah juga menyampaikan akan diperbaiki. Nah, kembali ranahnya SDA Pak ya, nanti kita kalau bisa isi usulnya Pak Lurah nih. Selesai dari silaturahmi rahmat di sini, kita bisa langsung cek lokasi, jadi jelas langsung bisa di TL, disurvei, dibuat perencanaannya bisa dikerjakan langsung, jadi nggak 2 kali lagi ketemu. Kita di sana mana sih batas saluran yang harus disampaikan, mungkin keluhan dari bapak-bapak juga sampaikan langsung di sana di lapangan. Ini harusnya airnya ke sini, ini yang harus dibesarkan salurannya, gorong-gorongnya, mana yang terkikis, itu kita langsung cek lapangan aja. Nah, jadi juga ketahuan ranahnya batas yang dikerjakan SDA mana. Dari LH juga untuk merapikan tadi lokasi sementara pembuangan sampah seperti apa. Tadi sudah disampaikan dari perwakilan Sudin bahwa diperbaikilah pengelolaan lahannya sehingga tidak menimbulkan bau. Izin Bu Neni, kemarin juga saya sudah survei sama Sudin ya. Nah, jadi tolong diperbaiki pengelolaannya, kalau bisa juga ditutup. Nah, terus aliran sampahnya nih yang membuat jadi bau, alirannya diperlancar, diperbaiki, jadi tidak juga mengganggu. Itu saya mohon tuh, makanya kalau bisa tuh izin dari Pak Lurah. Setelah dari sini kita sama-sama ke lapangan cek lokasi, jadi bisa langsung di TL gitu. Terus yang kedua, pelaksana di lapangan itu dapat perintah dari pimpinan. Saya harus gimana? Mau nggak mau kan harus dilaksanakan, gitu. Tapi tetap saya berkoordinasi dengan warga, lurah, RT, RW semua deh teman-teman di sana, biar silaturahmi berjalan baik. Karena mungkin tahun lalu di sebelah utaranya masih
bisa dipakai, ya makanya belum dipakai nih. Nah, dengan penuhnya di sebelah utara aja mau nggak mau, akhirnya bergeser ke sana, gitu. Kalau memang nanti pemagaran, tadi sudah disampaikan, untuk pemagaran pagar permanen, itu kita usahakan, kita sudah bersurat juga. Kemarin juga sudah sempat diukur ya, Pak Ketor dan teman-teman Abang nyaksiin ya. Cuman kembali yang tadi Pak Lurah sampaikan, anggaran memang tidak semudah itu, gitu. Tapi mudah-mudahan lah yang untuk ini tahun depan bisa terrealisasi mudah-mudahan. Nah, untuk sementara, kalau memang warga setuju untuk dipagar seng, kita siap coba carikan pagar seng. Pagar seng kan nanti dicek kalau setuju. Cuma kan saya dengar ada beberapa warga ada yang mau dipagar seng, ada yang tidak, kan seperti itu. Makanya nanti disepakati aja enaknya seperti apa. Jangan sampai yang ini setuju yang ini enggak, tapi jadi itu nggak ada kendala, nggak ada titik temu, gitu. Maksudnya tetap ada titik temu, gitu. Itulah musyawarah yang harus kita satukan di sini. Setujunya apa? Oh pagar seng, ya kita pagar. Oh nggak setuju, nunggu nanti anggaran dari kita, gitu. Tapi pelaksanaan pemakaman harus berjalan, karena setiap hari yang meninggal ada aja Pak, gitu. Bisa di belakangnya udah penuh, mau kemana lagi kita, gitu. Terus yang ketiga, apabila ada pemakaman dengan jumlah pengantar cukup banyak, akan mengganggu warga dikarenakan tidak ada kantong parkir di lokasi yang akan digunakan. Memang di situ belum ada kantong parkir yang dikatakan permanen lah ya. Nah, untuk sementara arahan pimpinan dari dinas maupun Ibu Kasudin kemarin harus cek lapangan untuk lokasi parkirnya di samping rumah Bang Alek. Mana Bang Alek? Ya Bang ya, sementara di situ yang bisa kita siapkan muatlah untuk 15 mobil ke bawah kali ya, gitu. Itu yang untuk sementara, gitu. Atau kalau memang terlalu banyak, bisa juga diarahkan di lapangan nanti, biar nggak mengganggu bapak ibu juga. Separuh di samping rumah Bang Alek itu kan cukup panjang. Kalau memang banyak sekali, diarahkan ke lapangan. Sebelahnya LH ya, mulai LH kan lapangan tuh. Untuk sementara sebelum dipakai itu pun boleh parkir di sana, itu untuk masalah parkir. Terus selanjutnya pembangunan saluran air nih dari NASA dengan kualitas bagus untuk mengantisipasi luapan air di rumah warga. Nah ini yang tadi saya sampaikan, kita kolaborasi mana sih ranahnya, batas pertamanan salurannya yang di tanah itu ya kita rapikan tadi. Perwakilan dari Sudin sudah menyampaikan akan tapi ini apa ya? Nah kembali batas mana sih SDA atau bina marga yang bisa dikerjakan gitu. Jadi kita bareng-bareng aja ngerjainnya. Nah, Sudin kerjain batas-batasnya, ranahnya, SDA juga, ini termasuk LH juga bareng-bareng rapin ibu ya. Jadi enak kita kompak ke sana semua. Terus pemagaran lahan pemakaman yang berbatasan langsung dengan wilayah pemukiman warga. Yang tadi ya? Berarti udah ya? Ya. Sementara kita siap pagar seng. Nanti kita rapikan kita, tapi saya minta tadi beberapa warga ini setuju atau tidak. Memang saya dengar ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi tetap harus ada kesepakatan. Jangan ada yang sudah tiga tarik-tarikan, bingung, nggak ada solusi, gitu ya. Kita minta seperti itu. Kalau memang siap dipagar seng sementara, segera besok kita pagar. Kita sudah siapkan sengnya. Itu. Makanya itu kembali kesepakatan jubilnya nih. Saya minta jadi jubilnya nanti. Jangan sampai ntar ada yang mukakan ada yang enggak jadi ribut. Pokoknya kita cari solusi aja di sini. Buat apa sih kita ribut-ribut? Buat kita ntar mati-mati juga kok. Ya kan kita mati-mati juga, nggak tahu siapa yang duluan, ya kan? Bisa juga saya belakangan, misalnya saluran duluan, ya kan? Saluran duluan saya belakangan, bisa juga gitu ya Pak ya? Ya kan kita nggak tahu. Maaf Pak. Terus lanjut lagi ya. Pembuatan kantong parkir. Nah tadi sudah saya sampaikan tuh, pembuatan kantong parkir sementara di samping rumah Bang Alek. Sementara muat 15 mobil. Kalau memang lebih dan banyak, nanti sama security diarahkan ke lapangan, gitu kan nggak terlalu jauh.
ya. Terus pemberdayaan warga di sekitar sebagai sumber daya manusia SDM, ya boleh nih. Nah, kalau untuk PJLP-nya nanti sama Sudin ya, itu ranahnya Sudin nih. Kalau untuk pengelolaan sementara bisa mengelola parkir di sana, ya Pak Rek. Jadi karena kantong parkirnya sementara sudah disiapkan lah di samping Pak Rek maupun yang di lapangan, bisa teman-teman di situ mengelola parkirnya. Kalau masalah untuk masuk PJLP-nya nanti dijawab Sudin, tadi dijawab belum ya? Oke, nanti dijawab Sudin. Itu ranahnya Sudin ya. Cuma saya sampaikan seperti itu. Mudah-mudahan ada penambahan. Kalau ada penambahan sudah pasti Pak Lurah yang terdekat yang dijadikan PJLP gitu. Terus pembebasan lahan. Nah, ini nih pembebasan lahan nih. Pembebasan lahan kalau dilihat dari laporannya sih dari tahun 2015 ya. Udahlah ini kita tutup. Kemarin kita sepakat jubir-jubir dari teman-teman Pak RT, Pak RW, silakan bentuk jubir langsung datang ke dinas, bersurat ke dinas, langsung ditawarkan di sana kalau memang ingin dibebaskan. Jadi nggak usah lihat yang kemarin janji-janji doang kayak juga. Kalau kita bicara ke belakang kayaknya cuma gerundel doang, jadi kecewa kan. Kita tutup, kita silaturahmi sekarang, mulai lagi deh. Mudah-mudahan dari perwakilan bapak-bapak datang langsung ke dinas bisa dengar langsung. Mudah-mudahan bisa dibebaskan. Tapi makanya perwakilan langsung aja 2 orang 3 orang datang ke dinas sampaikan. Cuman itu di dinas ada tim ofisial. Jadi harga juga nggak bisa terlalu tinggi gitu. Mau nanya nih Pak RT, NJOP-nya berapa di sana? Kira-kira tahu nggak? Berapa Pak teman-teman? Nah, 5 jutaan. Berapa tuh? NJOP kan? 5 jutaan ya. Kamu bangunan. Kalau tanahnya? Oh gitu, 3 sampai 5 juta. Oke, nah itu makanya dicoba datang ke dinas, bawa suratnya. Yang saya tahu di sana ada tim ofisial. Cuman tadi sebenarnya juga nggak bisa, nggak terlalu tinggi. Dia nggak berani juga Pak, nggak berani dia. Bisa diborol, dia takut gitu. Coba disampaikan ke sana. Tapi yang wajar lah. Kalau yang wajar, mudah-mudahan dibebaskan, mudah-mudahan gitu. Terus apa lagi nih? Udah, kayaknya sudah habis nih pembebasan. Ya mungkin ada yang mau disampaikan sama Pak ya. Oh iya Ibu. Oh iya, izin dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya Ibu Neni lah. Oh ya, tapi saya izin setelah rapat ini kita ke lapangan dan untuk pemakaman tetap berjalan Pak. Kita langsung buka aja untuk lokasi itu. Ya teman-teman ya, mohon izinnya karena memang sudah mendesak sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk supaya masuk ke saluran. Tapi memang dari saluran itu kan memang banyak tanah Pak yang menutupi saluran yang ke arah TPU yang kemarin kita lihat lahannya kapal itu. Satuin sudah cek lokasi. Memang kalau untuk jatuhnya air kemarin saluran itu memang banyak tertutup lumpur tanah dan memang ada yang tanggul yang udah jebol ya Pak ya, izin. Mana-mananya nanti saya coba arahkan lagi, mudah-mudahan dapat segera diselesaikan Pak. Mohon maaf sebelumnya, mudah-mudahan hasil rapat ini nanti membawa masalah yang lebih baik untuk warga semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.